Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan, rezeki, rahmat, hidayah yang Dia berikan kepada kita semua sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempat ini. Salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau hingga yang ini. Pertama-tama saya menyampaikan kepada teman-teman ini, mungkin ada beberapa yang belum kenal saya. Saya ibaratnya pulang kampung. Di sini ini saya adalah bagian dari PT Belambangan juga. Saya di bagian kehumasan. Jadi sengaja saya mengajak teman-teman relawan dari Barisan Berani untuk datang ke tempat ini sekaligus melihat dari dekat bagaimana potensial anak-anak atau teman-teman yang sekarang ini sementara berlatih. Kebetulan hari ini kan hari Sabtu sesuai jadwal. Yang saya hormati kakak saya sekaligus pemilik dari tempat gedung PT Belambangan ini, Haji Rusdi Pakawaru SE. Yang saya hormati pembina Barisan Berani, Bapak Profesor Dr. Minarko Effendi MM MH. Yang saya hormati Ketua Eko Wandoyo, Bapak Karyanto, Ibu Bendahara, Ibu Santi, senior saya Pak Ruslan, adik-adik saya semuanya, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Maksud kedatangan kami di sini adalah untuk memperkenalkan beberapa calon yang ada untuk ikut dalam kontestasi dalam pilkada gubernur ini. Semua yang ikut dalam kontestasi pilkada ini adalah merupakan putra-putri terbaik Sulawesi Tengah. Namun di antara yang terbaik tentu ada yang terbaik juga. Oleh karena itu kami datang ke sini adalah untuk memberikan masukan-masukan sekaligus untuk menerima mungkin ada saran atau masukan dari teman-teman sekalian, di mana tenis meja ini alhamdulillah kemarin sejak keikutsertaannya kita berhasil mendapatkan satu medali, yaitu medali perunggu dalam Pekan Olahraga Provinsi kemarin. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Haji Uli dulu untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih Pak Anton, bagian Humas PT Belambangan. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya datang di klub PT Belambangan, bahwa juga rekan-rekan juga orang-orang yang dinas juga ya. Yang saya hormati Pak Anto dan rekan-rekan tim dari Berani dan rekan-rekan para atlet tenis meja sekaligus ada beberapa pemain di lapangan. Sebenarnya ini kami ini banyak, cuma karena tidak ada pengetahuan ya sebelumnya bahwasanya kami berkunjung di sini dan ada mungkin bisa sampai 20 orang. Yang sebenarnya tenis meja ini adalah olahraga masyarakat. Untuk mempengaruhi masyarakat itu di tenis meja ini karena tenis meja ini main di yang pun bisa, di halaman, di tempat parkir pun bisa. Nah, kenapa tidak booming tenis meja di Kota Palu Sulawesi Tengah? Karena apa? Tidak sepenuhnya pemerintah daerah setempat tidak mendukung kegiatan yang sifatnya barangkali pertandingan, sehingga sistem pembinaan di Kota Palu khususnya dan umumnya itu tidak jalan sebagaimana sistem pembinaan yang ada di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa ini kegiatan pertandingan itu mungkin setiap minggu ada,
Makanya setiap klub itu hidup untuk mengadakan pembinaan. Tapi harapan kami mungkin ke depan kalau memang nanti pemimpin yang dipimpin oleh orang-orang yang punya jiwa olahraga, terasa olahraga Sulawesi Tengah khususnya untuk tenis meja ini bisa maju. Ya. Sebenarnya kapasitasnya pemain-pemain yang ada di Sulawesi Tengah ini punya, tapi memang sistem pembinaan yang tidak jalan, tidak maksimal. Di dalam pembinaan memang membutuhkan biaya. Seperti klub yang ada di Kota Palu saja itu yang punya seperti ini cuma di sini saja. Iya. Ada ya latihan bilang ada klub, ada, tapi tidak bisa. Iya kan? Nah, saya harapkan nanti ke depan bagaimana program yang dikembangkan oleh Berani mungkin bisa mengadakan pembinaan. Karena begini, kadang pemimpin itu kalau sudah jadi dia lupa semuanya. Apa yang dijanjikan kepada, mudah-mudahan nanti Berani ini tidak seperti itu. Karena saya ini juga tim dalam satu calon untuk Kota Palu sekarang, ya kan? Kalau saya dulu Berani saya, karena memang bidang saya. Itu sebenarnya saya setiap lalu itu setiap mau safari Ramadan, saat Ramadan itu saya ada kegiatan semua sekota Palu. Lalu itu ya karena saya sebagai ketua KONI, ya, saya selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan tenis meja. Mudah-mudahan nanti kalau di provinsi ini pemimpinnya kalau naik dari Berani, ya mungkin ada ya orang-orang yang lebih dekat yang berani mari. Kami bisa orang-orang tenis meja kumpulkan, ketemu langsung dengan calon ketuanya. Kita bisa bawa dengan orang. Kira-kira bagaimana ke depan untuk tenis meja? Saya jamin anak-anak saya asal betul-betul apa yang dijanjikan oleh calon sesuai apa yang dijanjikan pada waktu dia naik. Ini yang kita inginkan. Karena biasa kan kalau sudah naik, aduh nanti di belakang programnya masih ini banyaklah ini coba olahraga ini coba olahraga. Nah, mudah-mudahan kalau memang Berani, saya juga kenal dengan Ibu Reni, orang yang saya sama-sama sebagai pegawai kesehatan. Ya, saya biasa berbicara dengan beliau. Sebenarnya saya tidak perlu jauh, karena kedekatan saya dengan Ibu Reni memang dekat. Nah, saya sering memberi masukan karena ya adalah hal-hal yang untuk juga untuk Kota Palu juga, untuk calon pemimpin Kota Palu ke depan. Saya sharing lah dengan beliau. Mudah-mudahan lah ke depan Berani bisa seperti itu untuk cabang olahraga tenis meja. Saya jamin anak-anak mau pilih asal apa yang diharapkan oleh anak-anak bisa dijamin oleh Berani. Karena ketua itu handal itu saya tim handal. Karena kebetulan Pak Nur Ahmad adalah salah satu partai pendukung. Kenapa saya bilang kan kalau ini handal naik, olahraga di Kota Palu akan naik juga. Iya. Mantap. Olahraga di Kota Palu khususnya umumnya untuk Sulawesi Tengah akan maju. Apabila pemimpinnya juga jiwa olahraganya ada. Saya rasa demikian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Haji Musli Kota Palu selaku pemilik klub PTM Lambangan. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Bapak Profesor Dr. Winarko Effendi, MMMH. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sore, salam sejahtera saudara sekalian. Puji dan syukur senantiasa kita curahkan kehadirat Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan, kekuatan, terlebih khusus diberikan umur panjang sehingga bisa melakukan kegiatan rutinitas sesuai dengan profesi kita masing-masing. Yang saya hormati sahabat karib saya beliau ini selama sama-sama di dunia olahraga, dan beliau senior karena PTM Lambangan ini luar biasa, sudah mencetak atlet-atlet yang luar biasa menurut saya. Apalagi tadi melihat adik-adik kita yang masih regenerasi paling dini, tapi permainannya ya tentu tidak diragukan di dalam kancah keluar dari Kota Palu. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada sahabat pencinta olahraga tenis meja
ya yang ada di klub Lambangan atau mungkin barangkali di klub yang lain. Sama, saya juga punya klub juga tenis meja PTM Balikpapan, yang mana sudah sering kita sama-sama berkolaborasi, main di sana, main di sini. Itulah bentuk kecintaan kita di dalam olahraga tenis meja. Menyauti apa yang disampaikan oleh sahabat saya Pak Rusli tadi, sependapat saya. Satu hal yang paling utama dan pertama yang harus kita ingin tenis meja ini di permukaan bisa menjadi favorit masyarakat secara luas, bukan hanya sepak bola, bukan hanya cuma bola voli, bulu tangkis, tapi kita termarginalkan dalam tenis meja ini. Karena apa? Tadi sudah disampaikan, karena apa? Tidak ada kepedulian dari pemerintah. Kalau pemerintah ini mau bergerak dan mau betul-betul concern untuk kepentingan tenis meja, berapa lama? Ada perusahaan asing yang di Sulawesi Tengah itu luar biasa. Ada dana CSR di sana. Tentu dalam hal ini adalah kebijakan dari pemangku kekuasaan. Insya Allah berani Pak Anwar Hafid diberikan percaya amanah oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Saya orang nomor satu untuk bisa berani Pak Anwar bisa memperduli dengan tenis meja. Karena kita harus mulai konsolidasi pertama di struktur tubuh PT MSI dulu. Sering saya sampaikan dulu, saya sering kritik di PT MSI di grup, tapi nggak seperti itulah, hanya debat kusir. Tidak ada realisasi, tidak ada yang mengambil kebijakan, mengambil keputusan untuk kita harus benahi secara ke dalam. Nah, tentu juga dalam hal ini kebijakan pemerintah kembali untuk mengkonsolidasi tubuh PT MSI harus hadir di sini. Yang hadir siapa? Pemerintah. Dalam hal ini gubernur, karena PT MSI dibawahi naungan oleh provinsi. Nah, mudah-mudahan dengan terpilihnya nanti kita akan konsolidasi, akan duduk bersama, gubernur terpilih, kemudian KONI provinsi, kemudian juga PT MSI, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Kita akan minta bagaimana pertanggungjawaban, kita minta kepada KONI, kita minta kepada gubernur kekuasaan supaya olahraga ini betul-betul diperhatikan. Bukan cuma hanya olahraga yang lain yang betul-betul diperhatikan, tapi tenis meja juga harus diperhatikan secara menyeluruh. Kasihan regenerasi kita, kasihan para wasit, kasihan para pelatih. Mau kemana? Tentu kita harus pikirkan bersama. Yang kedua, saya memberikan kesempatan adik-adik kita yang masih muda, barangkali yang baru kita masuk SMA atau mau kuliah, insya Allah berani sudah membuat program namanya Berani Cerdas. Artinya apa? Artinya kalau adik-adik ini misalkan mau kuliah misalkan nggak ada uang, maka hadir pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bawah Pak Dr. Anwar Hafid memberikan beasiswa pendidikan. Yang kedua, jika adik-adik ini sambil olahraga tenis ini, kemudian belum ada lapangan pekerjaan, insya Allah juga akan dilatih melalui lembaga latihan kerja setara tingkat internasional. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu lagi nanti hanya hidup mati seperti ini, nanti ini hanya bagian. Syukur-syukur nanti ada yang berprestasi, kemudian pemerintah juga mendorong, memberikan kontribusi yang real, yang fakta, maka pasti ada anak-anak kita ke depan 2025 ke atas pasti ada yang terbaik dan bisa menjuarai tingkat nasional. Kalau saya lihat latihan tadi itu saya tidak kagum banget. Cuma itulah, mari kita sama-sama kita berdoa. Saya mohon dari seluruh unsur yang ada di PTM Lambangan, kita doakan bersama, kita berjuang bersama demi kepentingan olahraga. Maka tidak ada kata lain, berani harus jadi gubernur. Dan saya nomor satu tadi saya bilang yang akan mengingatkan kepada gubernur. Kira-kira ini barangkali kita sepakat, kita komitmen, ayo kita bersama tenis olahraga tenis meja ini di Sulawesi Tengah paling tidak bisa juara tingkat nasional, paling tidak syukur-syukur dan tingkat internasional. Amin. Demikian barangkali dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Prof atas kata-kata sambutannya. Kita sesi tanya jawab ini. Silakan, kalau ada yang bertanya silakan. Mungkin ada adik-adik. Adik, silakan. Kasih kuat nih suara. Jadi kami mau tanya soal perkuliahan kan? Iya. Nah, apabila paslon 2 dari Berani
misalkan insya Allah jadi, amin. bagaimana penerapannya terhadap anak-anak yang berprestasi khususnya tenis meja. Nah, jika dikaitkan itu kan biasanya anak-anak ini kebanyakan maunya prestasinya ini dihargai. Nah, dengan imbalan lah bagi anak kuliah minimal S2 lah dikasih. Kira-kira mungkin gambaran seperti apa untuk khususnya bagi anak-anak yang berprestasi. Nah, berprestasinya itu harus di tingkat apa supaya bisa mendapatkan beasiswa tersebut, atau minimal janganlah S2, yang lain lah kalau tidak dapat S2 untuk biaya untuk kuliahnya selama S1 itu. Kira-kira bagaimana? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Adik siapa namanya? Rahmat. Ya. Rahmat. Tadi saya jawab sudah saya sampaikan. Kalau Rahmat misalkan sudah kuliah, anggaplah semester 3, ya, anggaplah di Fakultas Ekonomi K2. Semester 4 dan seterusnya, seketika Pak Anwar dipercaya oleh masyarakat, maka di semester selanjutnya Anda tinggal menyerahkan, ada persyaratan. Ya, persyaratan pertama adalah kartu mahasiswa, kemudian surat keterangan aktif sebagai mahasiswa, kemudian ada KTP, ada KK. Itu yang kami proses. Kami proses untuk kelanjutan, biaya SPP tadi itu ditanggung penuh oleh pemerintah. Itu bagi yang secara umum. Tapi ada yang kadang-kadang anaknya pintar, karena begini, pertama yang dibiayai oleh pemerintah itu SPP-nya, ya, SPP-nya saja yang ditanggung. Tetapi jika ada yang prestasinya bagus, orang tuanya tidak mampu, maka kosnya, makannya juga ditanggung oleh negara, dalam hal pemerintah daerah. Tapi ada catatannya, harus ada surat keterangan tidak mampu dari pihak dikeluarkan oleh pemerintah kelurahan biasanya. Jadi ada persyaratan di situ misi, tidak mampu karena katakanlah orang tuanya anak yatim atau mungkin sudah nggak ada ekonomi yang lain, itu akan diberikan sepenuhnya, bukan cuma SPP, tapi juga termasuk biaya hidup, termasuk juga biaya pondokan. Ya itu. Nah, kedua, kalau prestasi gimana? Selama ini kan diabaikan. Olehnya itu kadang-kadang pecinta olahraga ini kadang-kadang males karena sudah prestasi nggak dihargai. Ya, misalkan Rahmat ke depan ikut PON juara 1, insya Allah pasti akan diperhatikan, bukan hanya cuma mungkin hanya diberikan hadiah semata, tapi juga mungkin masa depan apa pegawai negeri sipil kalau belum menjadi pegawai. Ini adalah yang berani menyatakan seperti itu. Ya, Rahmat ya. Oke, selesai ini penjelasan sementara. Ya, silakan. Oke, yang lain gimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Inilah, buka itu masker dulu supaya bertanya, coba. Coba tanya di dalam apa? Kalau bersama harus satu penyanyi. Berani. Berani bersikap. Ada yang ingin tanyakan lagi? Baik, kalau memang tidak ada, jadi perlu saya tambahkan kepada teman-teman semua bahwa di dalam pergerakan relawan Barisan Berani ini ada saya dan Pak Prof Winarko ini adalah bagian dari tenis meja juga. Insya Allah mudah-mudahan Pak Anwar Habib ini terpilih, kita akan buat kejuaraan-kejuaraan yang bersifat lebih berkualitas dibandingkan dengan kejuaraan-kejuaraan sebelumnya. Artinya kejuaraan-kejuaraan yang sudah ada sudah bagus, sudah baik, toh. Tapi insya Allah dengan naiknya beliau, kita akan buat lagi nanti kejuaraan-kejuaraan yang lebih berkualitas. Misalnya kenapa tidak kita bisa buat pertandingan Piala Gubernur? Kan belum ada ini. Selama saya aktif di tenis meja ini, Piala Gubernur ini belum ada. Nah ini, mari kita jadikan sebagai rencana kita ke depan. Oleh karenanya itu, saya selaku bagian dari PT Lambangan Komunitas Tenis Meja Sulawesi Tengah berharap pada teman-teman semua, pada senior saya, mari kita dukung 02 untuk menjadi Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah periode 2024-2029. Itu. Yang kedua yang perlu saya sampaikan juga bahwa Pak Habib ini, paslon ini hobi tenis meja. Hanya saja ya karena beliau punya jadwal yang padat, sehingga beliau belum bisa bersama-sama dengan kita untuk berolahraga. Namun insya Allah apabila ada kesempatan kami berdiskusi dengan beliau nanti,
nanti akan saya coba sampaikan supaya Pak Anwar Hafid ini bisa lebih dekat dengan bagian dari insan tenis meja di Sulawesi Tengah tentunya. Itu saja barangkali. Dari Pertama sana, plus sedikit. ya. Ada pesan teman-teman. Oh iya, silakan katakan. Kira-kira berani nggak berkegiatan untuk mendekati, tapi tidak lupa, tetapi tidak nanti anak-anak punya bagian dari persoalan. Ya, karena bagian humas sudah sampaikan, mudah-mudahan nanti ada kegiatan. Iya. Mudah-mudahan ini kegiatan di Kota Palu, diadakan pertandingan. Tidak perlu kita pakai, tetapi ini sudah kita bawa saja supaya nanti konsolidasi dengan para pemain tenis meja di Kota Palu, kita akan undang semuanya untuk bermain di sini. Mungkin hadiahnya kita sebut dari hadiah dari mana, tetapi ya bahwasanya kami ini orang yang berani dari sekarang. Ya, betul. Itu. Nah, gampangkan dalam karena dilihat pemain tenis meja yang dipakai berani, secara otomatis itu di ujungnya itu orang keberani. Nah, itu penduduk di lapangan di ujung itu ada 7.000. Setengah saja diambil. Nah, di lapangan itu sampai ke dalam itu. Jangan lihat di desa itu cuma ada rumah di dalam, tapi di belakang tidak ada. Tapi di lapangan ini begini rumah dengan rumah lain semuanya. Nah, yang ditahu ini olahraga di ujungnya itu hanya tenis meja yang punya prestasi. Ya. Sehingga gampang untuk memberikan masukan kepada masyarakat yang ada di ujungnya. Nah, ujungnya itu hampir 7.000. Rumah ini kok begini, biasa satu rumah sampai 3 kakak. Iya. Nah, mungkin dari Pak, Baik, ya. karena ini hanya amanah dari Ya, ya. anak-anak. Baik, Saya bilang nanti saya sampaikan kepada Humas, nanti Humas sampaikan dengan beliau. Ya. Siap. Saya mau sampaikan ke Ibu Reni waktu itu kan tidak mungkin, bukan karena ada Humas, Ya. karena ada Humas yang ada di sini. Baik Pak Haji, apa yang Nanti Bapak sampaikan, insya Allah saya akan teruskan. Kebetulan juga ada Iya. rekaman ini ya, Iya. video kita YouTuber ini Iya. langsung ke beliaunya. Iya. Ya, nanti. Jadi apapun yang menjadi masukan saran kepada Berani, insya Allah akan nyampe di tangan beliau. Ya, setuju dengan apa yang disampaikan tadi, walaupun dibungkus dengan cara yang Ya. rapi aja. Iya. Ya, sekota Palu lah, pertandingan Sekota sekota Palu. Palu. Gak usah terlalu melebar, terlalu. Kalau ini pemain yang hadir 300 kali 3, Ya. ini lagi kali 3 kali 3, ini dekat sudah kan begitu. Iya, iya. Ini kan begitu sistem daripada Ya. pilkada ini. Betul. Ya. Ya kan, satu keluarga dapat 3 ini bisa sama dengan sistem piramida. Iya, iya. Nah, sehingga kan karena ada sudah calon lain juga sudah mendekati tenis meja. Cuma kan kita karena kita lebih banyak ya, tidak perlu kita sebut lebih jauh kan. Sebagai Humas adalah tim di dalam. Mungkin dengan adanya begini anak tenis meja Kota Palu satu suara. Ya. Oke. Oke, benar karena Waktu. Menyambung dari bahasanya Pak Haji Rudi saja untuk 3 calon kandidat gubernur ini kan belum ada satupun yang buat pertandingan tenis meja. Kenapa tidak harus dilakukan walaupun hadiahnya tidak terlalu besar-besar lah. Nah, terus yang kedua, saya cuma mau koreksi tadi bahasanya Pak Anton mengenai medali yang didapat oleh PON, yaitu medali perunggu ya. Saya kan yang bawa tim Paralimpik untuk mengandang cacat. Itu kurang diperhatikan. Sampai sekarang ini pemerintah daerah uang saku, uang perlengkapan sampai sekarang belum ada dikucurkan. Dan tenis meja itu meraih 1 medali emas. Saya menanti. Banding Bapak bilang untuk PON persiapannya itu luar biasa dari ininya perlengkapannya, makanya semua disiapkan. Untuk Paralimpik ini nonsen, perlengkapannya tidak begitu aneh. Sampai sekarang uang saku dan bonus itu belum jelas. Gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi. Siapa tahu nanti yang memperoleh medali di sini ini yang datang itu anak tenis meja yang ya Paralimpik ini bisa hadir pada waktu kegiatan itu sebagai dorongan. Iya. Ya, jadi mereka ini ternyata Ada. pimpinan yang mau dipilih kita nanti ke depan punya perhatian terhadap
Ya ini salah satu strategi. Ini banyak penandang cacat ini. Baik, terima kasih Pak Haji Uli, Coach Bulham. Insya Allah pertemuan kita ini tentunya sudah diliput oleh YouTuber kita, dan YouTube ini akan dinonton langsung oleh beliau, karena kita juga pasti akan teruskan ke beliau. Nah, ini menjadi masukan juga bagi kami, terutama yang masalah perolehan medali Paralimpik itu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini menjadi catatannya kita Pak Prof, untuk kita menyampaikan langsung kepada beliau tentang apa yang sudah diraih oleh tenis meja di Sulawesi Tengah ini. Ada permasalahan-permasalahan tentunya. Jadi saya rasa cukup sekian saja pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup pertemuan ini, mari kita deklarasi dulu sebentar buat Pak Anwar Hafid, boleh ya teman-teman? Oke, jadi kita ambil posisinya, deklarasinya di sini saja dulu. Kita teman-teman kumpul. Iya. Nanti saya Dan sebenarnya Pak Anton harus bawa baliho tadi yang ukuran besar sini supaya tidak ada yang masuk. Kostum dia masuk. Ibu Bendahara Sri Saharayo kan gabung. Ada kita sekarang itu gabung. Pokoknya tidak kalau ya. Ayo. Lebih berapa? Anak-anak jangan ya. Ayo, teman-teman silakan. Kita pimpin Pak ya, contoh ini contoh. Kami komunitas tenis meja Sulawesi Tengah dengan ini menyatakan sikap mendukung dan mencoblos. Pada saat saya bilang begitu, bapak-bapak semua langsung mengatakan Anwar Hafid dan Ibu Reni. Sebelum kita mengucapkan itu harus ada janji dulu. Ya, gitu ya. Dari berani kira-kira apa yang diberi oleh anak-anak dari Saudi. Tapi nanti kalau bagaimana setuju? Jadi bisa apa yang sudah disampaikan tadi, yang masukan pertanyaan tadi sudah terliput. Iya. Sudah terliput nih. Ya sampai. Jadi apa sudah dijawab. Jadi Oke. Ya, Kita yakin. ya, saya sudah menjawab. Kamu masuk di sini. Ayo, Mas, ada kita Mas. Apa tadi? Ya. Ayo, kita. Ayo. Mereka mau Kami komunitas tenis meja Sulawesi Tengah dengan ini menyatakan sikap mendukung dan menyebut Anwar Hafid dan Ibu Reni. Dua. Jelas saja. Antara ini, Coba rapat lagi. Mas rapat lagi Mas. Jangan sendiri dulu. Oke ya. Mas Anton, sana ke ujung. Ya. Ingat pada tanggal 27. Oke, siap. Kami